Apa yang terjadi ketika sebuah formasi sepak bola yang dulu dianggap revolusioner kini seakan-akan menghilang dari peta taktik dunia? Pernahkah Anda mendengar kisah tentang 3x52? Formasi yang membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 1986 bersama Diego Maradona, namun kini jarang sekali digunakan oleh klub-klub elit Eropa? Hari ini, mari kita telusuri perjalanan epik, kejeniusan, hingga kejatuhan sistem 352, formasi yang pernah mengguncang dunia. Namun kini banyak orang bertanya, apakah 352 benar-benar sudah mati? Segalanya bermula dari seorang pelatih bernama Carlos Bilardo. Di awal era 1980-an, Bilardo dihadapkan pada dilema besar. Ia memimpin tim nasional Argentina yang penuh talenta, tetapi meraih hasil yang mengecewakan. Dalam 15 laga awalnya, hanya 3 kemenangan yang ia dapatkan. Tekanan datang dari segala arah, kritik mengalir deras. Namun di tengah keputusasaan itulah lahir sebuah ide brilian yang mengubah sejarah sepak bola. Bilardo menyadari peran winger tradisional mulai pudar. Para pemain sayap bertransformasi menjadi gelandang tambahan, dan bek sayap pun semakin gemar naik membantu serangan. Mengapa tidak sekalian mengubah mereka menjadi gelandang? Inilah awal mula 3-5-2, 3 bek tengah, 5 gelandang yang 2 diantaranya adalah wingback super agresif dan 2 penyerang di depan. Eksperimen ini pertama kali diuji dalam Tur Eropa tahun 1984. Lawan pertama, Swiss, dibungkam 2-0. Belgia pun takluk, bahkan Jerman Barat ditaklukkan 3-1. Namun Bilardo selalu penuh intrik menyimpan formasi ini sebagai senjata rahasia hingga Piala Dunia 1986. Panggung utama datang di perempat final melawan Inggris. Bilardo mengambil keputusan berani. Ia mencoret striker murni Pedro Pasculi dan justru menaruh Hector Enrique di lini tengah bersama Jorge Burruchaga dan Sergio Batista. Maradona diberi kebebasan penuh sebagai kapten, playmaker, sekaligus penyerang bayangan. Hasilnya, dunia terpesona oleh gol tangan Tuhan dan solo run legendaris Maradona, menghancurkan Inggris 2-1 dan mengantar Argentina menuju gelar juara dunia. Formasi 3-5-2 pun menjelma menjadi tren global. Catenaccio Italia yang selama ini mengandalkan libero dan bek sayap dengan mudah beradaptasi. Klub-klub Eropa mulai meniru, bahkan menyesuaikan dengan gaya khas masing-masing negara. Jerman Barat menjuarai Piala Dunia 1990 dengan variasi 3-4-1-2. Brasil pun sukses di Piala Dunia 1994, sementara Jerman kembali berjaya di Euro 1996 dengan sistem serupa. Bahkan Inggris yang selama ini kaku dengan 4-4-2 ikut-ikutan mencoba 3-5-2 di era 1990-an. Namun roda zaman terus berputar. Ketika sepak bola berkembang menjadi lebih cepat dan dinamis, masalah mulai muncul. Menurut Jose Alberto Cortés, kepala pelatihan di Universitas Sao Paulo, tuntutan fisik untuk seorang wingback menjadi sangat berat. Mereka harus secepat, setangguh, dan sekreatif siapapun di lapangan. Selain itu, perubahan pola serangan membuat formasi ini kehilangan keunggulan strategisnya. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan 3-5-2 mulai ditinggalkan? Di balik inovasinya, justru tersembunyi benih kehancurannya sendiri. Ketika playmaker yang seharusnya jadi motor serangan malah turun terlalu dalam, hanya tersisa 1 penyerang di depan. Akibatnya, 2 dari 3 bek tengah menjadi pengangguran jika lawan hanya memakai 1 striker. Dalam duel lawan formasi modern seperti 4-3-3 atau 4-2-3-1, keunggulan jumlah pemain di lini tengah yang dulu menjadi kekuatan 3-5-2 kini sirna. Nelsinho Baptista, pelatih veteran asal Brasil, bahkan menciptakan software khusus untuk menguji kecocokan antar formasi. Dalam simulasi 3-5-2 melawan 4-5-1 yang transisi ke 4-3-3, wingback terpaksa turun jauh mengawal winger lawan. Alhasil, 5 pemain bertahan dipaksa menghadapi 3 penyerang. Sementara di lini tengah, keunggulan jumlah sudah tidak ada lagi. Di depan, 2 striker harus melawan 4 bek yang bisa leluasa membantu serangan.
tim lawan pun lebih mudah menguasai bola, mengontrol tempo, dan menyerang dari sisi lebar lapangan. Lalu, apakah ini berarti 3-5-2 benar-benar telah mati? Ternyata tidak sepenuhnya. Di Italia, beberapa klub masih berani bereksperimen. Napoli misalnya sempat naik ke papan atas Serie A berkat 3-5-2. Di tangan pelatih jenius, formasi ini masih bisa jadi senjata mematikan, asalkan dieksekusi dengan disiplin, kreativitas, dan pemain yang tepat. Menariknya, siklus dalam sepak bola kerap berulang. Terkadang, sesuatu yang dianggap kuno atau usang justru kembali menjadi tren baru jika disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pemain masa kini. Lihat saja bagaimana beberapa pelatih muda kembali melirik 3 back di era modern, bahkan mengadopsi sistem hibrid yang memadukan keunggulan 3-5-2 dengan fleksibilitas formasi lain. Formasi ini juga memberi ruang bagi pemain kreatif seperti Maradona dulu, sekaligus menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Namun, kunci keberhasilan formasi apapun selalu kembali pada eksekusi di lapangan. Dalam era yang menuntut kecepatan, stamina, serta kemampuan teknis tinggi, formasi 3-5-2 hanya efektif jika didukung oleh pemain yang mampu memenuhi peran ganda, bertahan sekaligus menyerang, tanpa kehilangan fokus dan disiplin. Jadi, apakah 3-5-2 benar-benar sudah mati? Atau justru menunggu waktu untuk bangkit lagi? Jawabannya ada di tangan para pelatih dan pemain masa kini. Sejarah telah membuktikan sepak bola selalu penuh kejutan. Siapa tahu dalam beberapa tahun ke depan kita akan kembali melihat 3-5-2 berjaya di panggung tertinggi, mematahkan prediksi, dan sekali lagi membuat dunia tercengang. Jika Anda seorang penggemar sepak bola sejati, selalu ingat bahwa di balik setiap formasi tersimpan kisah perjuangan, eksperimen, dan inovasi yang tiada henti. Sepak bola bukan hanya soal angka di papan skor, tapi juga tentang keberanian untuk berbeda, mencoba hal baru, dan beradaptasi dengan zaman. Dan 3-5-2 adalah bukti nyata bahwa dalam sepak bola, yang abadi hanyalah perubahan itu sendiri. Jadi, menurut Anda, apakah masih ada tempat bagi 3-5-2 di masa depan? Atau, apakah formasi ini tinggal kenangan indah dari era Maradona? Tulis pendapat Anda, dan mari kita lanjutkan diskusi seru tentang taktik dan strategi sepak bola. Jangan lupa, selalu pantau perkembangan terbaru, karena siapa tahu, besok lusa akan lahir formasi revolusioner berikutnya yang kembali mengubah wajah sepak bola dunia.